Balik lagi di Apaan Sih TV. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Siapa nama lo, John? Jadi_bule aja. Wih, gila. Gimana kabar, Pak? Sehat. Ya, sebelumnya gua thank you banget buat Bar Kitchen. Udah dikasih tempat ya kan. Tempatnya keren banget. Keren banget kafenya. Lu jangan lupa mampir. Ya kan gitu kan. Jadi balik lagi, John. Gua itu kalau udah ngundang Bapak Imo Indonesia di sini pasti kita bahasnya kalau nggak musik, tato. Ataupun hal-hal yang berbau dengan dunia seni. Iya. Tapi kali ini gua akan ngebahas tato yang ada seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Terutama Indonesia. Kecuali kenapa? Baper. Gila ya. Jadi gini, Pe. Balik lagi kemarin udah banyak requestan yang masuk. Gue juga bingung sih nanggepnya gimana gitu kan. Jadi sama tim Apaan Sih TV itu emang sengaja dibikinin. Sebenarnya ini tuh bukan requestan utamanya ya gitu. Tapi memang banyak banget tiba-tiba yang masuk nge-request sosok ini ya kan, Pe ya. Gitu kan ya. Sampai gue dipanggil, lu bisa kapan? Iya benar. Karena Bapak ini waktunya mepet banget gitu. Kayak sesuai dengan requestan kalian selama ini dan juga judul thumbnailnya yang udah kalian lihat gitu kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Will Ramos from Lorna Shore. Bapak ini kalau urusan band-band begini masuk gitu. Ya balik lagi, gue sebenarnya nggak begitu tahu ya Lorna Shore tuh. Gue juga sih sama sih. Vokalnya gimana? Tapi gue udah denger lagunya, dia juga udah denger lagunya gitu kan. Ya gue bilang sih alirannya ya kalau kita salah mohon maaf ya, hampir kayak deathcore sama death metal gitu di Kamben. Bener. Ya. Sama kayak Devil's Prada juga sama. Oh iya. Band apa itu saya nggak tahu. Devil's Prada terus sama kayak Trivium juga. Kayak gitu kalau masalah. Bagus sih Bapak ini, bagus. Ya udah nanti kita bahas bandnya. Kita bahas tatonya, soalnya tatonya lumayan banyak nih kayak gitu kan. Ya kita bahas tatonya si Will Ramos ini dari lengan kanannya dulu. Kita langsung banyak aja soalnya emang tatonya banyak gitu kan. Wih. Jadi di lengan kanannya Will Ramos ini ada temanya traditional Japanese. Traditional Japanese Gitu. sebutnya. Original Yakuza, Pak. Yakuza banget. Ya menurut lu gimana, Jam? Keren, asli. Gue bingung sama orang sana ya, walaupun kayak natonya cuman sederhana. Ya udah, gue main kayak traditional Japanese style gitu, tapi keren banget gitu. Jadi ada lebih ke gambar-gambar kayak binatangnya, kayak dasar kayak harimau. Yo. Keren sih, terus ada bunga-bunga juga, bunga sakura. Iya, bener kan? Bener-bener keren sih, gue bilang udah gitu riak-riak airnya kalian bisa lihat gini, dia just hanya main warna biru aja. Jadi hampir sama kayak gue bilang percampuran American style nggak sih, Pak? Bener. Jadi kayak warna-warnanya biru ya biru, kuning ya kuning, lebih American style, tapi dia emang keren. Japanese. Ya, karena emang dia domisilinya di US sana, jadi ya jatuhnya American style-nya Japanese. Asik gitu kan. Oke, next. Kita ke lengan kiri atasnya Will Ramos. Jadi Super Black. Jadi sebenarnya lebih ke ini sih, Pe. Kayak hampir kayak Civic Black gitu, lebih ke gelap sih, tatonya lebih ke gelap, dark banget. Dark ya, benar, dark. Tapi Super Black-nya dark. Iya benar-benar. Ini lebih gue bilang sih ada gambar kayak elang. Setelah gue cari tahu ini kayak elang US Army, tapi lebih warnanya lebih gelap, lebih dark gitu gue bilang. Backgroundnya juga dia pakai atasnya ini sebenarnya background Japanese style, Pe, tapi lebih ke gelap warnanya. Gitu. Gue bilang sih oke ya. Jadi ini berwarna, ini yang black. Gila gue bilang. Tapi dia ngeblok begitu, Pak. Iya sih. Bawahnya. Sadis sih gue bilang gitu kan. Tapi menurut lu kalau tema-tema gini masuk gak sih di lu, Pak, sebenarnya American style seperti ini? Kalau Silver Black mah gue kurang gimana ya? Kurang ya, soalnya kayaknya gimana kalau mau gitu. yang hitam kayak gini nih,
black and gray dengan black and gray. Sekalian gitu ya. Kalian sayang Pak kalau di blok itu sakitnya tuh 2 kali. Oh iya juga sih. Bener gak sih? Bener. Udah di blok otomatis masa mau hitam aja. Iya pasti ada unsur putihnya dimainin, grey-nya juga dimasukin gitu. Nah kalau mau background ulang lagi kan sakit lagi. Bener gak sih? Iya. Tapi nice ya. Nice juga. Oke next, kita ke lengan kiri bawahnya si Will Ramos. Jadi yang tadi dia bilang ya, Civic Black. Sebelumnya gambar kayak gini, Pak. Jadi gua nggak tahu gambar apa di blok, tapi sampingnya masih di coloring. Terus tiba-tiba di full black. Udah gitu langsung dikasih brutality white atau ditambah tinta putih. Kan sekarang lagi happening banget kayak vokalisnya si siapa Pak yang lagu The Only One? Yellow Card, vokalisasi Yellow Card kan kemarin sempat kita bahas Civic Black. Sekarang dia udah dibikin kayak begini, dikasih brutality white. Dan gue bilang sih, Yellow Card. keren sih John. Ya gitu sih. Tapi nggak kepikiran sih, gue maksudnya gue kayak Oliver juga kan? Ya Oliver Sykes juga sama bener, yang sebelah kanannya bener diginiin juga, dikasih jadi kayak papan board gitu, hanya digores pakai kapur, tapi keren sih gambarnya. Ya ini prosesnya sih luar biasa menyakitkan gitu kan. Oke next, kita ke punggung tangan kanan dan kirinya Will Ramos sininya ya. Will Ramos. Gitu. Jadi kita bahas yang di sebelah kanannya dulu, Pak. Jadi yang sebelah kanannya tuh balik lagi nih ya. Will Ramos itu kiri kanannya sama-sama flowers. Nah, gitu. Hanya kalau yang di kanannya karena temanya Japanese, dia pakai peony, bunga-bunga peony gitu kan. Jadi ya kan, jadi hanya just main warna ungu, orange. Sama kayak gitu. gua kan. Ya, sama kayak si Bule di sininya itu ada bunga peony gitu kan. Keren sih emang, harus main coloring emang kalau peony gitu. Ini itu benar-benar dapet. Iya, sebenarnya sama-sama peony, tapi lebih ke blacknya gitu. Jadi dia tumpang tindih antara hitam dan coloring. Benar. Gitu. Keren sih gue bilang. Right. Jadi sama-sama peony, apa dia nggak bosan, Pe? Kalau lu kan ibaratnya punya tema tersendiri buat di punggung tangan lu gitu kan, nggak harus main satu warna gitu, satu tema gitu kan. Benar. Kalau gue kan karena bunga itu biar pemanis, Pak. Karena kan gue konsepnya tuh satanik banget nih. Jadi harus ada bunga buat pemanisnya gitu. Ya, horor. Jadi warna gambarnya pada serem, jadi ada bunga. Iya, gambarnya pada serem. Iya, jujur gambar gue orang lah, ada Halloween lah, ada vampir. Oh, vampir mas. Goblok. Ya udah. Oke, next. Kita ke jari tangannya Will Ramos. Coba penyebutannya. Nggak jelas. Jadi balik lagi kita bahas di punggung tangannya ada tulisannya half full. Awalnya begini, terus di cover up sama dia jadi huruf-huruf gotik. Nah, sama kayak gua, bener gak? Demen banget sama nih kayak dia gitu kan. Huruf-huruf gotik. Bener gak sih sama kayak gua? Huruf gotiknya? Keren John. Iya kan, sama gak? Iya, tapi kalau Bule agak lebih kecil, kalau dia full jari gitu, segini. Iya, emang bener kalau pengerjaan di sini katanya lebih sakit, 2 kali lipat sakitnya gitu. Apalagi di sini nih. Kerasa Pak ya? Tapi kenapa sih Pak orang rata-rata di sini tuh huruf? Tapi ada juga sih beberapa yang wajib. Kode biasanya ada kode, Jo. Pakai kode juga ada. Nyanyian kode. Tak kode. Nyanyian kode. Goblok. Asli. Tapi nggak beres. Aduh. Tapi gimana menurut lo? Bagus, keren. Tapi gue bilang sih ini orang kreatif banget ya. Maksudnya dari tulisan standar American style, atasnya kan American style biasa. Iya, biasa doang, standar. Tiba-tiba dirubah jadi gotik. Wow, nice to meet you. Gila. Terima kasih. Iya. Keren loh. Ini kepikiran keren nih orang ini asli. Oke, next. Oh, ada ya gitu ya. Kita ke leher kanannya Will Ramos. Wow. Ini kayaknya keren ya. Wih, gambar katak. Iya kan, nih Pak, katak Pak. Jadi ada menurut gimana? Gue baru ini ada orang gambar katak di lehernya. Katak tuh dengan mencerminkan apa ya binatang? Kurang tahu gue nih. Mungkin kalau ada bisa menjelaskan tulisannya Pak di kolom komentar. Ada filosofinya kok. Gue juga pernah tahu gitu. Katak tuh ada filosofinya. Iya benar. Kalau serigala kan pria setia ya. Ya, pria setia. Ya kan? Kalau katak bizar. Katak bizar. Goblok banget dia asli. Tapi gue bilang tekstur ini dapat banget dan katak. Apa dia pencinta katak bizar ya? Gue rasa gitu ya. Berarti harusnya si katak bizar tuh natonya gambar katak. Yoi. Iya kan? Jangan namanya doang. Jangan namanya doang, nggak punya tato katak. Iya, gila. Kalau paling Iya. Gimana deh pokoknya. Tapi menurut lu gimana, Jan? apa?
asik. Nice. Dia bener-bener main bener-bener black banget. Black, tapi warnanya binatangnya itu dapat. Ya ada warna kuningnya. Sebenarnya kalau bisa dilihat dikit. Terus udah gitu main-main coklat. Katak itu susah, jujur ya. Bener. Binatang itu digambar itu susah. Iya bener gak sih? Lu kan tukang tato nih, gontai. Iya. Goblok. Iya, terus Bener gak sih? Kalau gambar-gambar kayak ini iya benar. susah gak? Susah. Bener gak? Apalagi kayak gini nih, kayak 3 dimensi gini, 3D nih. Bener. Iya, ini 3D sih jatuhnya gitu. 3D dia. Jadi kalau kok tahu ya? Kalau 2D 2 MB. 2D 2 MB. Goblok banget. Oke ya. Oke next. Yoi. Kita ke leher kirinya Will Ramos. Wih, harus begini-begini ya gitu. Karena Jadi kan di ini metal ya. di leher kirinya itu ada gambar flowers. Wih keren. Tulip. Tulip bukan tulip. Ngeri sih, Pe. Ini tulip. Yoi. Tulip. Emang ada tulipnya, John? Tulip. Bukan, Oh, itu yang peony. Kalau itu tapi warnanya sama lu. Iya, Enggak, candy. warnanya candy. Warna di leher lu. Sama kayak gue ya? Sama kayak dia si bule. Tapi hidup banget John di leher, John. Iya, Lu iya. kepikiran gak sih di leher lu gambar bunga-bunga tulip gini? Kacau bego orang ini tuh. Ya, Ini keren banget. keren gitu ya? Muka ngejual. Muka ngejual, iya tato benar. Atau ngejual udah gitu sesuai branding dia vokalis deathcore atau metalcore apalah. Oh, emang kalau metal tuh yo. Emang nggak bisa kata-kata lain, Pe? Iya. Oh, harusnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya orang udah terbiasa scream, kalau misalnya manggil, "Weh, kemana lu?" Gimana? Wah, gimana lah? Iya, ngeri juga. Kamu ya? Iya, berarti kalau ijab kabul gitu ya? Ini goblok. Saya terima nikahnya. Gitu. Goblok. Gontai, gondrong. Gitu kan. Tapi nice banget nih gambarnya gitu kan. Oke next, kita ke tenggorokannya Will Ramos. Wih gila sampai tenggorokan John, gambarnya John. Gambar ini topeng Inka ya? Inka. Ya bener nggak sih? Japanese gitu. Bukan Japanese sih. Inka mah iya geblek. Enggak, kalau Inka ini untuk sukunya Amerika, Maya. suku Maya, Inka Maya, dari Amerika gitu kan. Tapi menurut gue sih keren John. Keren asli. Full coloring sumpah lu ini. Sakit, Pak. Iya, jadi dia hanya kan tadinya kan mungkin kosong tinggal dikit ya udahlah gue masukin aja gue sisipin. Jadi di belakang antara katak sama bunga tulipnya itu gambar topeng Inkanya ini. That's right. Oh, that's right. Kenapa lu selalu nyebut kata that's right? Karena itu bagus. Oh, iya. Oke. Tolong banget asli. Keren tapi jadi Keren. warnanya masuk banget dan ini super sakit kalau gue bilang gitu kan. Super dan super bener. Oke. Oke next kita ke area dadanya Will Ramos gitu kan. Wih gila Pak. Tulisannya apa? Jadi pertamanya gini kita jelasin yang di belakangnya dulu ya. Belakang. Awalnya kan ada gambar kayak ikan koi kiri koi. kanan ya. Terus di tengahnya Koi biru sama koi orange. atau katanya mungkin ke bawah keberuntungan tapi gue nggak tahu. Tengahnya kayak ada kotak peti harta karun. Kata karun dan ada kata-kata. Dan di atasnya ditiban kata-kata. Tapi emang nggak sakit John ditiban kata-kata. Lumayan, Pak. Wih, tapi gue nggak tahu ya bahasa gimana soalnya letteringnya lettering gotik ya. Biasanya kalau mungkin ada fans yang bisa menjelaskan tulis aja di kolom komentar Iya. gitu Pak ya. Dan ini gue bilang keren banget, sumpah gue baru lihat lettering gotik sebesar ini dan dia berani niban gambar lama dia yang notabene gue bilang keren. Ini keren loh Pak, warnanya loh Pak. Tapi dia nggak sayang tiban gitu. Dan di bawahnya di dekat ulu hatinya kalian bisa lihat ada lettering tulisannya bisa lu pause sendiri ya Pak ya. Iya. Lu baca sendiri gitu ada letteringnya aja. Iya tuh, iya yang tadi gua baca tadi. Ngeri banget. Tapi lettering yang gede ini, wah gila sih ini sih. Itu sakit banget. Dan tibanannya gue bilang soft banget sih. Tibanannya soft banget dan hanya just main black. Black. Iya, udah Dark banget. Dark banget dan gue bilang nih keren Nggak ada banget. warna apalagi. Ini gue bilang kadar tintanya sih gue bilang full maksimal black gitu. Kayak mungkin ya kayak mungkin Kurosami kan? Enggak, kalau Kurozomi itu agak hitam. Mungkin ini kayak intense ya intense semua tribal kayak gitu-gitu. Gue jadi promosi tinta gue. Masuk harusnya endorse lu. Endorse lu. Endorse gua dong, endorse. Anjing gua mau dipulin. minta di endorse Mau sama dipul, intense pul. anjir gue bilang. Tapi keren Pak ya. Intense. Oke next, Ya. kita ke tato terakhirnya dia atau last ini ya. Tato dirusuk. Waslang. Lo kalau dilihat orang bule bener ngomong gini, wes ngomong ngopok enak gitu. Bulenya bule Jogja. Bulenya bule Jogja nggak taunya. Ada apa sih ya? Tahu ya, tapi ada aja yang nonton. Thank you banget yang udah nonton selama ini bersama orang-orang bego di sini. Tapi dia juga bego. Dia lebih parah.
jadi ada di rusuk kanannya Will Ramos gitu. Jadi balik lagi, wih, gede Pe. Ini temanya gotik, gue nggak tahu. Jadi mungkin ini kayak tema Kerabut. bukan serabut Pe. Jadi nggak kayak cuman ini Pe. Kayak kalau di ujung-ujungnya letteringnya gotik kan ada yang kayak begininya tuh. Gue nggak tahu lah ini jenis tato brutality black apa gimana? Gue lupa kemarin namanya. Mungkin kalau ada bisa menjelaskan terus kalau ya lebih ke brutality black, brutality white kan ada yang tadi putih. Ini blacknya dark banget. Tapi gue nggak ngebayangin dirusuk lu bikin kayak gini. Udah gitu dirusuknya kelihatan banget juga ada tema mandala ya. Tapi ini belum jadi. Ya tema mandala tuh kayak mandala sampai di bawah gitu rusuknya full. Tapi ini belum dijadiin. Dia malah lebih blocking ke yang depannya. Gue nggak tahu maksudnya gimana. Dan balik lagi lettering yang tadi ada di ulu hatinya ditiban sama doi. Ditiban Pe. Iya benar. Feeling gue nih kanan kiri. Oh kayak tema ini Pe. Yang tulang-tulang apa Pe temanya? Gue lupa tuh. Gitu yang tema-tema rap lancip-lancip gitu tuh. Lupa. Gitu ya. Pokoknya itulah gue lupa lah. Dan itu hampir kayak gini tapi di main cuman black work doang, black work tato kalau bisa dibilang sih. Gue bilang keren banget. Shadingnya gila tipis banget man. Dia main apa sih Pe? Oh goblok dia font-fontnya ditiban ya? Ditiban semua. Gua anehnya kenapa disisain cuman gambar koinnya yang tinggal sedikit, padahal kan tadi koinnya aja di atasnya udah ditiban dong di gambar sebelumnya. Bener dong? Wah gila sih ini sih. Overall, dari semua tatonya Will Ramos, lu paling suka yang mana John? Katak. Ah udah gua duga. Gua tahu dia pasti larinya ke sini. Lu jelasin kenapa lu bisa suka banget sama tema ini John? Oke John, lanjut. Tato yang berbau dengan binatang atau nyawa, itu susah. Benar. Lo kan tukang tato nih. Iya. Itu dapet. Iya sih. Bener gak? Binatang bener-bener katak banget. Real. Ini disebutnya real. Ya kan? Ini satu ya. Betul. Kalau main-main tato yang bernyawa tuh susah. Bener gak sih? Bener. Dan ini harganya pasti nggak main-main. Nggak main-main. Bener. Itu paling mahal kata gua. Dibandingkan tato-tato yang lain, ini paling mahal kata gua. Ini hidup banget tak-kataknya. Bener sih. Keren mampus deh. Iya. Lu yang mana yo? Dan tak dulu. Dan lu kasih rate nilai berapa 90 dari? lah. Ini mah gila itu Pak. Ini paling susah. Bener gak sih? Gila sih. Iya kan? Iya bener-bener. Sebenarnya kalau gue tuh sebenarnya juga suka katak gitu. Tapi gue lebih suka ini Pe. Bunga tulip ini menurut gue damn keren banget coy. Gua nggak kepikiran. Kalau bunga mah banyak. Gini, iya, gua tahu bunga memang banyak. Tapi rata-rata orang itu bertekstur yang mudah dikerjakan. Kayak contohnya flowers atau bunga mawar. Flowersnya jenis tulip. Mawar. Ini mah tulip, banyak aksen, banyak main ibaratnya background gradasi candy-nya itu gue bilang dapat banget soft antara dia main pink sama pink magenta, terus udah gitu main agak putih. Gue bilang lebih keren banget. Udah gitu memang benar-benar real banget. Dan dia hanya di backgroundnya warna hijau. Gue bilang gue jadi background aja. Hijau ya, itu pemanis doang. Iya pemanis doang. Dan gue bilang ini pengerjaannya yang pertama rumit. Udah gitu rasa sakitnya luar biasa dan menurut gue damn banget. Gue gak kepikiran maksudnya ada orang gambar bunga tulip di leher dibandingin tato yang lainnya gitu. Dan ini kalau ini jelas gue kasih nilai 90. Tapi balik lagi kita puter ke yang katak tadi. Gue juga sebenarnya suka Pe. Karena itu hidup yo. Karena gini loh, karena gue dari segi tato artis gue bilang ini kalau katak ini real. Ini realis, tapi katak. Jatuhnya kalau orang realis gambar-gambar wajah, dia gambarnya katak. Beda sendiri gitu kan. Tapi ini nyata, tapi bagus. Ini nyata banget dan posisinya pas banget. Pas banget. Ya, dia. Jadi ibaratnya kayak kalau dia diem pun katak ini tetap kelihatan bahwa ini katak. Karena ini real gitu. Dan ini juga sama, gue setuju sama dia, gue kasih nilai 90 gitu kan. Kelar gitu John tatonya. Kita bahas sedikit tentang bandnya. Nggak tahu gue. Gitu. Tapi intinya gini sih, thank you juga buat kalian semua yang udah pada nge-request siapa ya, karena bekas requestan kalian, gue jadi tahu maksudnya ya, ternyata ada band Lorna Shore nih gitu. Kalau yang gue baca di artikelnya ya, kalau nggak salah Will Ramos ini itu vokalis ketiga, kalau nggak salah ya, kalau gue salah mohon maaf. Vokalis ketiga, vokalis yang pertamanya juga lebih keren. Tadi kemarin gue baca juga ya, gue nonton. Iya kan ya, vokalis ketiga kan. Dan gue bilang sih sepak terjangnya Lorna Shore ternyata yang gue baca gitu kan, karena gue nggak begitu tahu jadi gue harus baca gitu kan. Dan itu memang sepak terjang luar biasa banget. Gue lihat beberapa klip mereka ataupun mereka live apa gini Pe. Kayak yang di itu.
gitu. Gue bilang sih gimana ya, maksudnya gue susah ngejelasinnya, masalahnya gue nggak begitu tahu bandnya, tapi bener, sama. iya kan, gue hanya kita bahas tatonya ada deh, ibaratnya gitu. Kalau hanya sekedar bandnya satu kata buat Will Ramos, lu keren screamnya. Lu keren, Gitu aja. Jadi lu selama ini bergelut di dunia scream itu, lu setelah mendengarkan Lorna Shore tuh gimana pendapat lu, Pak? Nice banget, garing, gila. Ngeri Pak suaranya, Pak ya. Serem. Gokil gitu kan. Ya berhubung gua nggak tahu bandnya, gue udah bahas tatonya aja John ya. Aduh sorry banget, kalau bisanya ada jejak pendapat ngebahas bandnya di bawah aja ya, di bawah tulis di kolom komentar aja gitu kan. Ya mungkin sampai di sini aja John ya gitu kan, bisanya ada saran kritik atau mau ngebahas bandnya, lu tulis di kolom komentar aja sesuai pertanyaan kita tadi. Kalau kita ada yang nggak tahu, tulis di kolom komentar, bantu kita Pak ya. Soalnya gua sama dia emang bukan nggak tahu, gua nggak tahu band ini daripada kita so tahu. So tahu, gitu dibilang kan. bang lu sotoy. Iya bang, sotoy. Apaan sih ini acara gitu. Bener. Kenapa sih lu nonton? Kalau emo-emoan mah oke lah. Ya, iya, emo-emoan iya gitu kan. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya tetap berkembang pokoknya. See you in the next video. Bye bye.